Seorang guru langsung mengejar dan menghadang bis yang sengaja membunyikan klakson telolet saat melintas di SDN Pasir Putih 02 Depok, Jawa Barat. Aksi sang guru terjadi lantaran pada saat itu tengah digelar ujian hari pertama. Aksi guru ini pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut sang guru Rahmat Setiadi, aksinya bukan karena ingin viral, melainkan sebuah bentuk ketegasan untuk saling menghargai. Kawasan sepanjang Jalan Pasir Putih Sawangan kerap dilewati beragam bis telolet yang hendak menuju tempat wisata. Sementara itu polisi menghimbau agar para pengguna jalan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu dengan membuat kebisingan dengan knalpot yang tidak sesuai standar atau mengganti klakson teloletnya. Karena sanksi tilang akan dikenakan bagi yang melanggar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Setelah terombang-ambing di tengah laut selama 14 jam, 14 nelayan dievakuasi nelayan lain di perairan Laut Jawa, tepatnya di utara Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya kapal KM Sri Hartamas yang membawa ke-14 nelayan ini pecah akibat dihantam gelombang laut hingga tenggelam. Seluruh korban terombang-ambing sambil berpegangan pada kayu bekas kapal yang pecah hingga jerigen kosong serta saling berpegangan tangan satu sama lain agar tidak terpisah. Usai dievakuasi, seluruh korban dibawa ke daratan dan mendapat pemeriksaan dari tim medis. Setelah dinyatakan sehat, keseluruh korban diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing di Kecamatan Brondong, Lamongan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan 52 kepala desa Kabupaten Banjar di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur. Penumpang bus yang panik berupaya menyelamatkan barang bawaan mereka. Keberangkatan rombongan kepala desa ke Jakarta dalam rangka menghadiri kegiatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno. Jalan aja, nggak berhenti. Terus mulai melakukan asap. Kami bingung. Mengajar. Keluarnya. Sedangkan pintu belakang nggak bisa dibuka. Sementara 8 mobil yang terparkir di Satpasim Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Petugas damkar padamkan kobaran api dengan cairan busa. Menurut warga, 1 dari 8 mobil yang terbakar merupakan kendaraan dinas operasional Kepolisian Pengamanan Objek Vital. Hingga kini masih diselidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri tiang besi internet dibekuk polisi saat beraksi di Mojokerto, Jawa Timur. Saat beraksi, komplotan maling itu menyamar sebagai petugas PLN. Tim Resmo Polres Mojokerto menangkap 4 orang yang sedang mencuri tiang besi internet di Jalan Raya Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Para pelaku menyembunyikan tiang besi di tanggul sungai setelah dirobohkan. Polisi pun langsung menangkap para pelaku dan menyita barang bukti 10 tiang besi internet ke Polres Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keempat komplotan ini adalah AZ sebagai otak pencurian, SM, BG, dan AL. Dalam aksinya, para pelaku menyamar sebagai petugas PLN. Mereka merusak beton penyangga tiang menggunakan linggis besar. Setelah berhasil dicabut, tiang besi dinaikkan ke kendaraan. Dengan modus operandinya, mereka berpura-pura memakai baju ini seolah-olah petugas PLN. Jadi mereka modus operandinya seolah-olah petugas PLN, kemudian mengambil dengan memakai helm ini juga empat-empatnya, kemudian mengambil dan mencari sasaran di wilayah hukum Mojokerto Kota. Hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya di beberapa tempat seperti Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan.
Barang bukti dijual ke pengepul di Surabaya dengan harga Rp7.500 per kilogram. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Gara-gara ketagihan judi online, seorang karyawan bank nekat menggelapkan dana nasabah di Pacitan, Jawa Timur. Total dana yang dicatut pelaku mencapai 1,2 miliar rupiah. MS, mantan pegawai bank di Pacitan ini dijebloskan ke Kejaksaan Negeri Pacitan karena nekat menggelapkan uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah. Lebih parahnya lagi, pria 32 tahun ini mengaku uang nasabah dipakai untuk main judi online dan investasi trading. Kasus ini terungkap setelah sejumlah nasabah curiga uang tabungannya tiba-tiba berkurang. Modus MS dengan menguasai sebagian dana kredit 7 nasabah. Pelaku juga memalsukan data dan tanda tangan nasabah untuk menarik dana. Dengan kepercayaan yang ada dari nasabah tersebut, tersangka memainkan atau membuat dokumen-dokumen palsu untuk bisa mengambil uang kredit dari platform. Salah satu nasabah merasa uangnya berkurang. Kini MS dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral karena menghina anak-anak Palestina, 5 siswi dari 4 sekolah berbeda diskorsing selama 1 minggu. Mereka menghina warga Palestina saat makan di salah satu restoran siap saji. Lima siswa sekolah menengah pertama dari 4 sekolah berbeda menghina warga Palestina saat makan di salah satu restoran siap saji. Hasil rekaman yang tersebar di jagat maya pun viral. Buntut viralnya video, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akhirnya buka suara. 5 siswa tersebut diberi sanksi skorsing selama 1 minggu. Pihaknya pun telah memanggil para siswa yang terlibat termasuk perekam video guna klarifikasi. Saat diperiksa oleh Dinas Pendidikan, para siswa tersebut mengaku tak sengaja dan menyesali perbuatannya. Kalau lihat dari apa yang mereka sampaikan itu tidak sengaja. Itu ya anak-anak kan biasa bercanda ya. Nah cuma memang karena kondisi terekam, terrekod dan akhirnya tersebar, mereka sangat-sangat menyesali ya kondisi yang telah terjadi. Pihak Disdik DKI Jakarta telah menyiapkan petugas DPAPP konselor juga dari Kanwil Kemenkumham serta kepolisian untuk melakukan pembinaan kepada siswa di sekolah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Usai dirawat selama 2 hari, Nandang, 55 tahun, korban keracunan massal, akhirnya meninggal dunia di ruang IGD RSUD Saranganten, Sukabumi. Kematian korban ini menambah jumlah tewas menjadi 2 orang. Sebelumnya 1 bocah berusia 9 tahun juga meninggal. Sementara itu total jumlah korban keracunan massal juga bertambah menjadi 182 orang. Korban yang masih dirawat di Puskesmas Curug Kembar dan Sangaranten mencapai 77 orang. Sementara di RSUD Sangaranten berjumlah 43 orang dan korban lain sudah diperbolehkan pulang. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat beberapa sampel makanan yang dikonsumsi korban. Jadi memang yang meninggal hari ini kemungkinan dehidrasinya berat gitu ya. Terus juga ada faktor-faktor lain. Misalkan kalau yang sekarang itu dengan umur 50 tahun ya memang rentan untuk kondisi-kondisi itu apabila ada hal-hal seperti itu ya. Sebelumnya 170 warga keracunan massal usai menyantap nasi box acara syukuran hajatan di Kampung Cimanggir, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Saranganten. Akibat kejadian ini polisi sudah meminta keterangan dan memeriksa penyelenggara hajatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Warga harus antri hingga sepanjang 300 meter saat pengambilan bantuan beras 10 kg di kantor pos Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Beberapa warga bahkan turut membawa anak dalam antrian. Warga pun harus menunggu selama 30 menit di bawah terik matahari. Warga mengaku bantuan beras cukup membantu mengingat harga beras yang kini terus melejit. Pembagian beras dilakukan selama 2 hari karena banyaknya jumlah penerima yakni 1.780 warga. Setengah jam? Ya, 1,5 jam. Kenapa Bu antusias untuk mengambil bantuan ini, kenapa Bu? Ya untuk keperluan juga. Untuk menyambung hidup. Bersyukur banget. Cuman ini aja. Katanya saya pegang, tapi sekarang sudah enggak. Antrian penyaluran beras gratis juga terjadi di kantor pos Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ratusan warga harus rela mengantri berdesakan menunggu namanya dipanggil. Total ada 11.000 keluarga penerimaan manfaat yang mendapatkan jatah beras gratis. Bantuan ini dirasa meringankan beban apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Bogor, Jawa Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak mengamuk karena sulit untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg di Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara di Jakarta, emak-emak harus berebut air bersih akibat air pam terhenti. Emak-emak di Mamuju, Sulawesi Barat mengamuk lantaran sulit mendapatkan tabung gas LPG 3 kg di lokasi pasar murah yang digelar Pemkab Mamuju. Mereka antre berdesakan sejak pagi di depan mobil penyalur gas LPG. Beberapa di antara mereka sempat terlibat adu mulut dengan petugas penyalur lantaran sudah berjam-jam antre namun juga belum mendapatkan tabung gas 3 kg. Untuk mendapatkan satu tabung gas 3 kg, warga harus membawa foto KK dan KTP asli sesuai alamat domisili. Kumpul baru dipanggil satu-satu. Tidak ke sana kemari. Jangan diambil. Ya. Dapatkan tabung. Aslinya. Sama gitu. Sudah memasuki 1 pekan terakhir, warga di kota Mamuju sangat kesulitan mendapatkan tabung 3 kg. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah serius dalam menangani kelangkaan tabung gas yang menyulitkan masyarakat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak di Jalan Ancol Barat 1, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu sore rela antre untuk mendapatkan air bersih dari mobil tangki Pam Jaya. Warga terpaksa berebut tak mau kehabisan air bersih yang disediakan untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui sudah sejak 6 hari lalu air Pam Jaya yang mengaliri rumah mereka mati. Meski stok air bersih disediakan, namun warga mengaku lelah jika harus berebut dan mengangkut air setiap hari. Kita sudah kesana memberitahuan tiba-tiba mati. Kita nungguin tangki seperti kayak gini. Kita tungguin bantuan, kalau nggak ada bantuan ya udah warga bingung mau masak mau apa bingung. Kalau seperti kayak begini terus kita juga lelah juga Om. Nggak mencukupi juga Bu ya? Tidak mencukupi. Setiap hari datang? Iya. Cuma kan badannya pada sakit, mak suruh ngangkatin gitu tiap hari. Ya Pak, tolong dong dijalanin itunya, mosong nggak nyala terus. Warga berharap Pam Jaya segera memperbaiki aliran air sehingga tak perlu lagi berebut untuk mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Antrean panjang truk terjadi di stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Jalan Raya Serang kilometer 18 kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu sore. Bahkan belasan truk yang tidak bisa masuk ke area SPBU terpaksa harus mengantre di jalan raya agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Antrean truk ini terjadi akibat mulai langkanya bahan bakar solar di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Tangerang sejak sepekan terakhir. Para sopir truk kehilangan banyak waktu karena harus keliling ke sejumlah SPBU untuk mencari bahan bakar solar dan harus antre hingga 2 jam.
solar. Aduh, susah banget ini di mana-mana solar. Emang udah berapa SPBU bang? Tadi nggak ada? Susah ada Bitung, Cimone, sama ini udah susah solar. Merasa terganggu nggak bang? Nggak adanya solar bang? Ya terganggu lah, lambat kita jadi. Solar yo panjang. Udah berapa lama tadi antri sini bang? Sekitaran ada setengah jam. Bang udah nyari solar kemana aja tadi? Tadi sih saya dari Belaraja, yang sebelum jembatan tol tuh situ ngantri sama, di sini sama juga ngantri. Kelangkaan terjadi akibat adanya pengurangan jatah solar dari Pertamina ke sejumlah SPBU di Kabupaten Tangerang. Pengurangan jatah solar sudah dilakukan sejak sepekan terakhir untuk mencegah penyalahgunaan solar. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Marani, iNews melaporkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan sidak ke tenda-tenda calon jemaah haji Indonesia untuk memastikan fasilitas dan kesiapan menjelang wukuf di Padang Arafah, Arab Saudi. Jelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meninjau persiapan tenda jemaah haji Indonesia di Padang Arafah. Didampingi pihak Masyarik selaku penyedia layanan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Menak memeriksa satu persatu fasilitas di tenda. Mulai dari keran air, dapur, toilet, tempat berwudu, hingga stok kontak, AC, dan kasur. Bahkan Menak mencoba salah satu kasur yang ada. Di Arafah, jemaah haji Indonesia akan menempati 73 maktab dan 1.169 tenda. Sementara itu selama ibadah di Armusna, jemaah akan mendapatkan jatah makan sebanyak 15 kali. 6 kali diantaranya berupa makanan siap saji dengan cita rasa Nusantara. Selain fasilitas di tenda jemaah, Menak juga mengecek layanan kesehatan yang disediakan oleh Masyarik. Saya kira ini juga membuat moral dan semangat pelayanan teman-teman kepada para jamaah juga saya kira juga akan makin naik. Banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh pihak Masyarik. Kita tinggal tawakal sekarang, menyerahkan pada kebesaran Allah itu layanan haji nanti beberapa hari ke depan ini di Al-Husna berjalan dengan baik dan lancar. Usai sidak di Arafah, Menak juga mengecek kondisi di Musdalifah. Rencananya ada 55.000 jemaah beresiko tinggi, lansia, disabilitas, dan pendamping akan melakukan skema murur atau berhenti sejenak di Musdalifah sebelum menuju Mina. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya, sementara menjelang puncak ibadah haji, 288 jemaah calon haji yang ikut safari wukuf mulai dijemput dari hotel menuju hotel transit sebelum ke Padang Arafah, Arab Saudi. Sebanyak 288 jemaah calon haji akan menjalani safari wukuf dan ditempatkan pada 11 sektor pada puncak haji di Arafah 14 Juni 2024 besok. Mereka yang menjalani safari wukuf merupakan jemaah haji lansia tanpa pendamping atau non-mandiri. Pihak Kemenak juga sudah menentukan persyaratan bagi jemaah calon haji lansia, disabilitas, dan non-mandiri yang akan mengikuti safari wukuf, karena tidak seluruh jemaah lansia ikut program ini. Peserta safari wukuf nantinya akan dijemput secara berkala dari hotel pemondokan dari masing-masing sektor ke hotel transit yang telah disediakan. PPIH juga sudah menyiapkan fasilitas pendukung di hotel transit untuk para jemaah. Kalau itu dilakukan menjelang H-1 atau H-2, takutnya itu tidak sempat, bahkan mungkin akan mengganggu kesehatan mereka. Sehingga jauh-jauh hari. Sehingga hari ini dan besok itu kita akan melakukan pergeseran, perpindahan dari sektor menuju ke hotel transit ini. Kemudian hari Jumat mereka istirahat, kita persiapkan dibantu oleh kawan-kawan semua untuk persiapan puncak haji pada hari Sabtu. Puncak ibadah haji wukuf di Arafah akan berlangsung 9 Zulhijjah atau pada Sabtu 15 Juni 2024 hingga keesokan harinya. Sementara jemaah calon haji Indonesia akan mulai diberangkatkan pada Jumat esok. Dari Mekah, Arab Saudi, Andrianto Wisnuwidodo, iNews melaporkan. Sejumlah artis diantaranya Raffi Ahmad bersama keluarga berangkat menunaikan ibadah haji.
menggunakan paket haji furoda dengan biaya ratusan juta rupiah per orangnya. Artis Raffi Ahmad tahun ini turut menunaikan ibadah haji. Raffi berangkat ke Tanah Suci bersama istri dan 8 orang anggota keluarga serta karyawannya. Rombongan Raffi Ahmad berangkat haji menggunakan paket haji furoda dengan biaya yang terbilang fantastis, diduga mencapai total 7 miliar rupiah. Haji furoda merupakan salah satu program haji di luar kuota resmi pemerintah Indonesia. Meski begitu, haji furoda diakui secara resmi oleh pemerintah dan sudah diatur dalam undang-undang. Haji furoda menggunakan visa mujamalah, visa khusus yang dikelola langsung pemerintah Arab Saudi. Sehingga biayanya pun lebih mahal dari paket haji reguler maupun haji plus. Para jemaah yang ingin melakukan haji furoda harus mendaftar melalui agen perjalanan yang telah terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus di Kementerian Agama. Kisaran biaya haji furoda adalah 370 juta hingga 975 juta rupiah per orang sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan. Meski terbilang mahal, haji furoda menawarkan fleksibilitas waktu dan kesempatan untuk berangkat lebih cepat tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Sehingga cukup banyak orang lebih memilih haji furoda dibandingkan program haji reguler. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, 3 jenis makanan yang dijual pedagang di area wisata Kota Tua, Jakarta Barat terindikasi mengandung formalin dan juga boraks. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas Aini siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu pedagang di area wisata Kota Tua menjadi sasaran inspeksi pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Sudin Kesehatan Jakarta Barat Rabu sore. Pemeriksaan ini untuk menjaga kelayakan makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang kepada wisatawan di Kota Tua. Sebanyak 63 sampel makanan dilakukan uji coba formalin, boraks, metanil yellow, dan rodamin B oleh pihak BPOM. Hasilnya, petugas gabungan menemukan 3 makanan yang tidak layak jual. Ketiga makanan tersebut adalah mie dan kerupuk yang terindikasi mengandung formalin dan boraks. 2 mengandung formalin di mie kuning yang biasa, mie kuning kiloan ya, yang ada di Sotomi. Satu lagi mie goreng tapi dari mie kuning juga. Nah, jadi formalin positif 2, kemudian boraks 1. Boraksnya ini ada di kerupuk gendar. Selanjutnya pedagang yang terindikasi menjual dagangan berformalin dan boraks akan dilakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan.